mendengar ada istilah bengkel kelas ini ya. Saya nggak pernah mendengar ini di sekolah lain sementara ini. Jadi bisa dijelaskan lebih detail awalnya bagaimana, lalu tujuannya dibentuk bengkel kelas di mana, lalu hasil dari program anggap program bengkel kelas ini bagaimana, Bu? Terima kasih Pak Gendot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di R7 Official Garden Podcast. Pada hari ini saya bangga sekali kembali lagi ke podcast SMP Negeri 7 Bondowoso, dan khusus hari ini kita kedatangan tamu spesial bagi SMP 7. Beliau adalah seorang kepala sekolah di SD Poncogati 1, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso. Selain kepala sekolah, beliau juga sebagai ketua K3S Kecamatan Curahdami. Banyak hal yang ingin saya tanyakan pada beliau tentang sekolah SD Poncogati 1, karena sekolah tersebut tampak bersih sekali dari luar. Di pinggir jalan arah menuju Surabaya dari Bondowoso, dan tampak begitu indah sekolahnya. Kita perkenalkan dulu Ibu Sutina. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gendot. Bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Syukurlah. Masa pandemi ini membuat kita banyak berubah, terutama yang harus kita pertahankan kesehatan, Bu ya. Siap. Tetap semangat kesehatan. Semangat. Semangat terus ini, Pak. Bu Sutina, banyak hal ingin saya tanyakan. Kita ngobrol santai aja, Bu. Betul. Tentang SD Poncogati 1, Bu. Kami kenal karena hampir seluruh siswa kelas 6 SD Poncogati 1 sekolah di SMP 7. Alhamdulillah kami meneruskan bagaimana harus mendidik anak-anak bangsa ini, terutama dari SD Poncogati 1. Di mana, Bu, SD Poncogati 1 itu? Kalau misalnya banyak orang ingin tahu, karena kadang-kadang ada orang Bondowoso saja SMP 7 itu nahan di Nah, ini Poncogati 1 di mana, Bu? Iya, betul. Terima kasih, Pak Gendot. Kami dari SDN Poncogati 1 ingin memperkenalkan sekolah kami, yaitu sekolah kami terletak di Jalan Raya Jurusan Surabaya, sama dengan SMP 7 ini. Kemudian mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa Kecamatan Curahdami SMP dalam artian SD Poncogati 1 itu masuk di Kecamatan Curahdami. Dikiranya SDN Poncogati 1 itu masuk di Kecamatan Kota. Nah, terima kasih. Jadi untuk selanjutnya kita juga memperkenalkan diri juga bahwa sekolah kami di tepi jalan raya juga, jurusan Surabaya, dan di bawahnya itu Bang Jatim, batas kota antara Kecamatan Kota dengan Kecamatan Curahdami. Atau ucapan selamat datang di Kabupaten Bondowoso. Betul, seperti itu ya. Di situ tempatnya. Nah, terima kasih untuk siswa kami di SDN Poncogati 1 ada 111 saat ini, Pak Gendot. Jadi alhamdulillah untuk siswa kelas 6-nya lebih banyak masuk ke SMP 7 ini, karena mungkin orang tua juga sudah tahu mutu dari SMP 7 ini. Mudah-mudahan sekolah kami SDN Poncogati 1 nanti bisa mengikuti jejak-jejak yang ada di SMP 7 ini. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang SD Poncogati, Bu, pasti ada visi misi sekolah atau mungkin secara keseluruhan profil. Bisa diceritakan, Bu Sutina, bagaimana sih visi misi dari SD Poncogati 1, Bu?
Nah, terima kasih. Untuk visi dan misi di SDN Ponjogati 1 yaitu kami mengambil terwujudnya siswa berprestasi, mandiri, dan berakhlakul karimah serta berwawasan lingkungan sehat. Karena kami pada tahun 2018 itu sudah dinobatkan sebagai sekolah adiwiyata, ya. Maka dari itu kami merevisi visi misi saya menjadi ada tambahan berwawasan lingkungan sehat. Ya. Yang jelas dengan visi sekolah kami, pertama kami berserta Dewan Pendidik dan Kependidikan di sekolah kami membentuk siswa-siswi kami menjadi siswa yang berprestasi. Di dalamnya di sini kami membentuk bengkel kelas. Nah, bengkel kelas di sini artinya bengkel kelas ada dua poin di sini Pak Gendot. Yang pertama, untuk siswa yang memang kurang di akademiknya, juga siswa yang unggul di dalamnya seperti itu. Jadi untuk siswa yang masih kurang di sini, misalkan membacanya masih kurang, di sini memang ada tim khusus yang menangani anak-anak tersebut. Dari Bapak Ibu guru. Nggih, seperti itu. Nggih, ada waktu tersendiri juga. Kemudian juga dari siswa yang unggulan, ini saya ambilkan dari kelas 3, 4, 5. Bagian kelas 6 di situ. Nah, kaitannya setiap ada event lomba, kami sudah tidak bingung lagi untuk memilih siswa yang akan diikutkan lomba. Sudah, alhamdulillah setiap tahun kami mendapatkan penghargaan atau piala dari mendapatkan kejuaraan lah di sana. Baik juara maksimal, juara 3, 1, 2, 3, alhamdulillah kita dapat raih untuk SDN Ponjogati 1. Dan sebagai duta kecamatan kita masuk ke kabupaten. Alhamdulillah masuk 10 besar juga. Alhamdulillah. Dan nantinya siswa-siswa itu masuk ke SMP 7. Nah, ini bisa untuk apa ya? Betul. Sebagai kami melanjutkan estafet itu. Betul, itu sementara Pak Gendot. Jadi. Nah, Bu Sutina, ini asik saya mendengar ada istilah bengkel kelas ini ya. Saya nggak pernah mendengar ini di sekolah lain. Sementara ini. Jadi bisa dijelaskan lebih detail awalnya bagaimana, lalu tujuannya dibentuk bengkel kelas gimana, lalu hasil dari program bengkel kelas ini bagaimana, Bu? Terima kasih Pak Gendot. Jadi gini, yang namanya bengkel, yang jelas kita memperbaiki di dalamnya, memperbaiki. Bagi siswa yang kelas rendah yang belum bisa, saya ceritakan tadi dari belum bisa membaca, dalam 1 bulan dia bisa membaca. Nah, itu istilah aja bengkel, namanya bengkel memperbaiki lah. Anak yang tidak bisa akhirnya menjadi bisa itu Pak Gendot. Bagi siswa yang sudah unggul lebih dibanding siswa yang kemudian untuk memperbaiki anak yang nggak bisa menuju ke bisa, anak yang sudah unggul menjadi lebih unggul, itu diperlukan waktu khusus, treatment khusus, atau mendatangkan Bapak Ibu yang berbeda dari biasanya, atau bagaimana? Gini, di sekolah kami itu sudah ada tim. Jadi untuk menangani siswa-siswa yang kurang dan siswa-siswa untuk kelas tinggi menangani siswa yang sudah lebih dari yang lainnya itu. Jadi untuk pemberian materi yang jelas, anak-anak yang sudah masuk bengkel ini materinya lebih tinggi daripada siswa yang standar itu tadi, seperti itu. Jadi kita menangani di sana. Kemudian juga materinya selain lebih tinggi dalam artian tinggi bukan tinggi bagaimana, tetapi dibanding dengan kelas yang standar itu materinya lebih di atasnya. Kemudian juga ada Bapak Ibu guru yang khusus menangani anak-anak tersebut. Nggih, matur nuwun. Nah, sekarang ini isu yang hangat Bu Sutina tentang sekolah adiwiyata, gitu ya. Tadi dikatakan bahwa SD Ponjogati 1 tahun 2018 sudah menerima penghargaan tentang sekolah adiwiyata. Nah, pertanyaan saya, adakah program-program yang dilakukan oleh SD Ponjogati 1 supaya adiwiyata di tingkat kabupaten yang sudah diraih itu bisa menjadi sekolah adiwiyata tingkat provinsi, nasional,
atau bahkan menjadi adiwiyata mandiri. Mungkin SD Ponjogati 1 punya program untuk itu, Bu. Terima kasih. Ini betul yang disampaikan Pak Gendot bahwa pada tahun 2018 kami SDN Ponjogati 1 pernah dinobatkan sebagai sekolah adiwiyata. Kemudian dengan berjalannya waktu setelah itu kemudian pandemi. Nah, ini programnya yang sudah kami jalankan berhenti pada waktu itu. Akhirnya ini kami akan memulai lagi. Dan kemarin itu sebetulnya sudah diikutkan ke tingkat provinsi, namun masih belum beruntung. Mudah-mudahan tahun berikutnya nanti kami bisa mengikuti lagi. Jadi program kami di sini ada istilah yang namanya sahur sabu. Di sini yang sudah pernah kami lakukan yaitu satu orang tua membawa satu bunga atau satu bibit buah. Satu bibit sahur sabu. Sahur sabu begitu. Bukan sahur sabu yang bagaimana, bukan, tetapi di sini ada hanyalah istilah sahur sabu seperti itu. Jadi di dalamnya di sini orang tua di sini khususnya paguyuban kelas. Nah, di sini sudah kami bentuk. Jadi alhamdulillah paguyuban kelas pun juga sangat membantu kami pihak keluarga sekolah. Jadi ada binaannya masing-masing di sini. Jadi yang sudah ditanam dalam di situ satu kelas sudah mengumpulkan, baru kemudian sama paguyuban dibentuk piket untuk merawat tanamannya. Jadi keterlibatan paguyuban sangat besar sekali, Bu. Alhamdulillah. Nah, ini terakhir, Bu. Pertanyaan dari saya. Selain menjadi kepala sekolah di SD Ponjogati 1, Bu Sutina juga menjadi ketua K3S Kecamatan Curadami. Mungkin bisa sedikit dipaparkan program-program dari teman-teman kepala sekolah di K3S yang berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Bagaimana, Bu Sutina? Terima kasih. Pertama sebelum melangkah ke sana, kami yang pertama membentuk keguyupan dulu. Jadi kami kepala sekolah sekecamatan Curadami ini alhamdulillah sudah terbentuk keakrabannya, juga kekeluargaannya, alhamdulillah sudah terbentuk. Kemudian program kami di sini setiap 1 bulan itu kami mengadakan istilahnya saling sharing dengan teman-teman. Jadi antar sekolah mungkin ada kendala apa, kita saling sharing di sana, dan di sini dibimbing oleh Bapak Pengawas dan Ibu Pengawas di dalamnya. Jadi seperti itu. Kemudian juga ada program-program lain di dalamnya. Kami juga namanya kepala sekolah, tugasnya juga sudah banyak, Pak Gendot. Jadi mungkin mengerjakan administrasi ini kalau beda dengan SMP. Kalau SMP sudah punya tupoksi masing-masing. Tetapi kalau di SD, lembaga di sekolah dasar, tidak sama dengan di SMP yang sudah punya tupoksi masing-masing seperti TU-nya. Kalau di SD kan hanya mengandalkan OPS. Nah, di sini operator sekolah ya. Operator sekolah. Lah kami kepala sekolah kalau seandainya kita tidak tahu apa-apa kan malu. Nah, di awal sebelum OPS itu jadi kita kepala sekolah tahu lebih dahulu seperti itu. Jadi kayak info-info terbaru dari dinas itu juga kami sampaikan terlebih dahulu ke kepala sekolahnya untuk dengan OPS-nya. Kalau kita kan administrasi yang banyak juga di BOS ya Pak Gendot di sana. Jadi dengan saat ini yang agak rumit program dan laporan yang dengan aplikasi Arkas yang baru kita jalani seperti itu sangat rumit. Tapi di sini alhamdulillah kayak kepala sekolah, bendahara dan operator sekolah ini merangkul semuanya. Jadi insya Allah info yang dari kabupaten yang kami sampaikan ke teman-teman itu insya Allah bisa diterima oleh teman-teman. Juga kaitannya dengan itu, kemudian kita administrasi kepala sekolah sendiri yang perlu kita kerjakan. Nah itu juga lewat forum K3S. Di sananya juga dijelaskan oleh pengawas, akhirnya kita bisa melaksanakan bersama-sama di sana di forum itu. Saya kira itu yang bisa berarti perannya sangat besar sekali ya. Kalau tidak
selalu berdiskusi dengan teman-teman kepala sekolah, saling sharing. Inggih. Matur nuwun. Terima kasih Sama-sama, terima hadirnya. kasih. Kemudian terima kasih sekali lagi sudah bekerja sama dengan SMP 7. Terima kasih. Lalu tetap kami minta dukungan untuk SMP 7 karena tanpa dukungan dari SD-SD di sekitar SMP 7 bukan apa-apa. Jadi kami tunggu siswa-siswi kelas 6-nya untuk tahun pelajaran 2022-2023 ya, 2023 kami tunggu di SMP 7. Kami SMP 7 siap melanjutkan estafet untuk mendidik kemudian mendampingi anak-anak dari SD khususnya Poncogati 1 untuk menjadi siswa-siswi berprestasi di Kabupaten Bondowoso, di provinsi atau bahkan di nasional. Matur nuwun Bu Terima Sutina. kasih nggih, Demikian sami-sami. ngobrol SMP 7 dengan tamu spesial kami yaitu Ibu Sutina, Kepala Sekolah dari SDN Poncogati 1. Terima kasih sudah hadir di podcast Garden R7 SMP Negeri 7 Bondowoso. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.